tidak berpanjang lebar, pada kesempatan ini kami ingin sharing terkait dengan penetapan pedoman masa simpan untuk usaha mikro dan kecil. Jadi memang ini dibatasi, saat ini kami baru menyusun untuk usaha mikro dan kecil. Mungkin pertama kali adalah pertanyaannya, pentingkah penetapan masa simpan produk gitu ya. Jawabnya kita semua sepakat yes, bahwa penetapan masa simpan ini menjadi penting. Kenapa ini menjadi penting? Yang pertama adalah dengan adanya penetapan masa simpan ini adalah sebagai dasar pelaku usaha untuk menetapkan keterangan kedaluarsa. Kita semua tahu bahwa keterangan kedaluarsa merupakan yang wajib dicantumkan pada label pangan olahan. Kemudian yang kedua adalah untuk menjamin, pelaku usaha bisa menjamin keamanan dan mutu produk sampai di tangan konsumen. Kemudian bisa mengatur alur distribusi produk yang pertama kali expired adalah yang pertama kali untuk didistribusikan. Maksudnya yang tanggal kedaluarsanya paling cepat itu yang pertama kali didistribusikan. Kemudian juga bisa mengatur display produk dan juga yang terpenting bisa mengurangi food waste. Dengan adanya pencantuman kedaluarsa ini bisa mengurangi food waste. Bagi konsumen bagaimana? Yang pertama adalah mendapatkan informasi yang jelas tentang keterangan kedaluarsa. Ini sudah jelas di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas termasuk tentang keterangan kedaluarsa dan juga menjadi pilihan bagi konsumen ketika akan membeli produk pangan olahan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu saya rasa sudah paham terkait dengan apa-apa saja yang harus dicantumkan di dalam label pangan olahan. Jadi ada 9 keterangan yang wajib dicantumkan pada label pangan olahan. Salah satunya adalah tentang keterangan kedaluarsa. Di samping ada nama produk, daftar bahan, berat isi bersih, nama dan alamat produsen, halal, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar, dan juga asal-usul bahan pangan tertentu. Namun pencantuman kedaluarsa ini pada saat kami melakukan diskusi awal, FGD awal untuk penetapan masa simpan ini, ternyata memang hampir, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa pelaku UMK yang memang bingung ketika mencantumkan keterangan kedaluarsa. Bahkan saking bingungnya tidak mencantumkan keterangan kedaluarsa pada labelnya. Padahal ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajib. Kenapa menjadi bingung tidak mencantumkan kedaluarsa? Yang pertama mungkin kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahan baku dan juga produk yang dihasilkannya. Kemudian juga praktek cara produksi pangan olahan yang baik tapi belum tepat untuk diimplementasikan. Kemudian juga pemilihan kemasan yang belum sesuai, praktik penyimpanan yang belum benar, kemudian cara atau metode penetapan masa simpan yang belum diketahui dan juga memerlukan biaya yang mungkin tidak sedikit gitu ya ketika melakukan penetapan masa simpan. Nah, ini mungkinlah hal-hal yang menjadi latar belakang dan kesulitan bagi pelaku UMK ketika ingin mencantumkan kedaluarsa. Bahkan kalau kami berdiskusi dengan para pelaku UMK, sebagian gitu ya, mungkin tidak semuanya, rata-rata mereka memang meniru dari produk sejenis yang dihasilkan oleh UMK lain. Misalnya UMKA memproduksi keripik pisang, kemudian UMK memiliki masa simpan misalnya 3 bulan, maka UMKB yang juga sama-sama memiliki produk keripik pisang akan meniru gitu. Oh, produknya keripik pisang. Saya akan samakan masa simpannya atau kedaluarsanya adalah 3 bulan. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena bisa jadi bahan bakunya berbeda, pisangnya mungkin mutunya berbeda sehingga kalau mutunya lebih baik bisa jadi lebih panjang gitu ya masa simpannya. Proses produksinya mungkin sanitasi hygiene-nya lebih baik, pengemasannya mungkin berbeda, yang satu pakai kemasan kertas misalnya, yang satu pakai plastik, itu kan akan memberikan masa simpan yang berbeda. Nah, inilah yang mungkin kita akan tuangkan di dalam pedoman kira-kira faktor-faktor apa saja yang nanti akan mempengaruhi masa simpan.
Tadi saya sampaikan bahwa di Undang-Undang 18 dan juga di PP 69 dan juga di Perbepom nomor 31 tahun 2018 dan perubahan tentang label pangan olahan, bahwa penetapan dan pencantuman masa simpan ini diharapkan dapat tadi berkontribusi terhadap penurunan food loss dan juga food waste. Dalam rangka ini, maka Badan POM melakukan upaya penguatan regulasi yang berpihak kepada UMK, yaitu kita melakukan penyusunan pedoman penetapan masa simpan untuk pangan olahan yang diproduksi UMK untuk memberikan kemudahan UMK dalam mengimplementasikan regulasi terkait tadi ya pencantuman keterangan kedaluarsa. Karena kalau kita membeli produk, mungkin yang salah satu yang pasti akan kita cek adalah cek keterangan kedaluarsa. Ini adalah buku pedomannya. Jadi outline terdiri dari pendahuluan, kemudian masa simpan pangan olahan, kemudian prinsip dan praktik penetapan masa simpan pangan olahan, kemudian mengelola masa simpan pangan olahan, kemudian dukungan kemitraan untuk UMK dalam penetapan masa simpan, penutup, dan daftar pustaka. Ya, ini tujuan dari adanya pedoman ini yang pertama adalah untuk memberikan acuan bagi pelaku usaha, terutama UMK dalam penentuan masa simpan pangan olahan. Kemudian yang kedua, ini memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap UMK, khususnya terkait penetapan masa simpan pangan olahan. Karena kami belajar dari berbagai kegiatan advokasi yang kami lakukan, memang sering sekali muncul pertanyaan bagaimana cara menetapkan masa simpan, terutama dengan keterbatasan sumber daya yang ada di UMK. Nah, pedoman ini memuat ketentuan masa simpan pangan olahan, prinsip dan praktiknya, kemudian pengelolaannya, dan dukungan kemitraan untuk UMK dalam penetapan masa simpan pangan olahan. Dan ini tidak ditujukan untuk pangan olahan yang memiliki masa simpan lebih dari 20, ditujukan untuk pangan olahan yang memiliki masa simpan lebih dari 24 jam dan dikecualikan untuk produk minuman yang mengandung alkohol sedikitnya 7% dan juga cuka. Karena memang pangan-pangan yang kurang dari 24 jam, kemudian yang mengandung alkohol sedikitnya 7% dan juga cuka, tidak dikecualikan dari pencantuman kedaluarsa. Ya, kalau kita Bapak Ibu mungkin yang hadir luring sudah memegang pedomannya ya, dan mungkin Bapak Ibu yang hadir daring nanti bisa mengunduh di subsite standarpangan.pom.go.id, nanti ada menu penyusunan pedoman, nanti bisa dicari pedoman masa simpan. Kalau kita melihat dari definisi apa sih sebenarnya masa simpan itu, adalah periode dimulainya produk itu dari produksi sampai dengan konsumsi. Dari mulai produksi sampai dengan konsumsi, di mana produk masih aman dan layak dikonsumsi dari aspek sensori, nilai gizi maupun fisik, selama produk disimpan pada kondisi penyimpanan normal sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan kemasan tidak rusak. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah bahwa masa simpan yang nanti akan dijanjikan oleh pelaku usaha itu adalah dari mulai dia selesai, dari mulai produksi sampai dengan diterima oleh konsumen, yang akan dikonsumsi oleh konsumen selama disimpan dalam kondisi normal sesuai dengan petunjuk yang ada di label dan juga kemasan tidak rusak. Karena kalau kemasannya sudah rusak, misalnya berlubang, itu pasti akan mempengaruhi dari masa simpan. Bisa jadi masa simpannya menjadi lebih pendek. Mungkin sebagai gambaran mudah, tadi ada gambaran untuk masa simpan dari mulai produksi sampai juga diterima oleh konsumen. Nah, di dalam Perbepom 31 tahun 2018 ini juga seperti saya sampaikan tadi bahwa sudah diwajibkan untuk pencantuman keterangan kedaluarsa yang dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Dan juga ketentuannya didahului dengan tulisan baik digunakan sebelum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masa simpan. Ini Bapak Ibu saya rasa yang sudah
eh, berkecimpung di industri pasti sudah paham dan familiar dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masa simpan. Di antaranya adalah bahan baku. Jadi pemilihan bahan baku ini menjadi sangat penting karena perbedaan mutu dari bahan baku ini akan berpengaruh kepada masa simpan. Misalnya kualitas sama-sama pisang misalnya gitu ya. Bahkan mungkin pisangnya sejenis tapi ketika dia diproduksi misalnya di daerah Jawa Timur misalnya dengan di daerah Jawa Barat misalnya bisa jadi nanti akan berbeda. Kemudian juga bagaimana pengangkutannya, bagaimana penyimpanannya, ini akan sangat berpengaruh kepada nanti penetapan masa simpan. Kemudian mikroba, ini cemaran mikroba penting ya tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa cemaran mikroba menjadi salah satu faktor keamanan pangan yang sangat penting. Kemudian karakteristik produk, di sini diantaranya ada bagaimana pH-nya, kemudian AW-nya, tingkat oksidasi reduksinya, kemudian kandungan zat gizi dan juga komposisi produk. Ini sangat mempengaruhi nanti dalam penetapan masa simpan. Kemudian jenis kemasan, tadi menggunakan kemasan kertas, menggunakan kemasan plastik, plastik pun bermacam-macam gitu ya. Bu Deksa pakar kemasan plastik nih ada HDPE gitu ya Bu ya, ada PET. Nah itu kalau menggunakan kemasan plastik yang berbeda pun nanti juga akan mempengaruhi lamanya masa simpan. Cara produksi atau cara pengolahan. Setiap industri atau setiap UMK itu pasti akan memiliki hal-hal yang mungkin ada berbeda walaupun kita sudah memiliki standar untuk CPPOB-nya pada saat praktiknya nggak dipungkiri gitu ya ada beberapa hal nanti yang berbeda. Kemudian cara distribusi, ini bagaimana pengangkutannya, kemudian menggunakan apalagi kalau nanti misalnya produknya sifatnya misalnya harus disimpan di suhu 5 derajat Celcius. Nah, ini akan mempengaruhi nanti masa simpan. Kemudian kondisi penyimpanan dan juga penanganan oleh konsumen. Bahkan ketika diterima oleh konsumen pun ini bisa mempengaruhi masa simpan. Ketika nanti di label sudah diberikan petunjuk penyimpanan, tapi ke konsumen tidak mengindahkan petunjuk penyimpanan yang ada di label, ini bisa mempengaruhi masa simpan dari produk tersebut. Nah, ini adalah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi masa simpan dan ini seharusnya yang bisa dipahami oleh semuanya termasuk oleh UMK ketika nanti akan menetapkan masa simpan. Karena bisa jadi produk pangannya sama, tapi kalau ada perbedaan di bahan baku, kemudian jenis kemasan, kemudian cara produksi, ini bisa jadi produknya sama sejenis, tapi masa simpannya berbeda. Prinsip penetapan masa simpan pangan olahan yang pertama adalah ini penetapan parameter kritis. Jadi ini merupakan faktor utama yang sangat sensitif serta dapat menimbulkan terjadinya perubahan mutu produk selama distribusi, penyimpanan hingga siap dikonsumsi. Jadi apa itu parameter kritis? Adalah kriteria mutu yang paling cepat mengalami penurunan dan tidak dapat diterima oleh konsumen. Jadi keywordnya adalah yang paling cepat dia mengalami penurunan dan tidak dapat diterima oleh konsumen. Karena bisa jadi ada yang paling cepat tapi masih oke dikonsumsi gitu ya. Misalnya kalau kerupuk misalnya gitu ya antara tangik dengan tidak renyah, mungkin ketika tidak renyah masih dipilih oleh konsumen, tapi ketika sudah tengik dia nggak akan pilih. Nah ini contohnya misalnya. Di sini contohnya misalnya warna sari buah menjadi pudar, kemudian keripik mengalami ketengikan, kerupuk menjadi tidak renyah, dan roti menjadi keras atau ditemui kapang. Jadi keywordnya adalah parameter kritis yang paling cepat dan sudah tidak bisa diterima oleh konsumen. Nah, metode penetapan masa simpan ini mungkin sudah banyak diketahui. Yang pertama adalah menggunakan metode langsung atau konvensional. Dia adalah metode pengamatan yang real time, yang langsung diamati waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan gitu ya, tanpa ada sesuai dengan real kondisinya, kondisi penyimpanan. Yang kedua adalah metode percepatan atau Accelerated Shelf Life Testing ASLT. Untuk pada percepatan ini ada dua yaitu metode kadar air kritis dan juga metode Arrhenius.
Nah, untuk metode pengamatan langsung, di sini penentuan tanggal kedaluarsa dengan cara menyimpan satu produk pada kondisi normal sambil dilakukan pengamatan terhadap penurunan mutunya hingga mencapai tingkat mutu kedaluarsa. Ini telah menunjukkan parameter mutu dan keamanan yang tidak bisa diterima oleh konsumen. Untuk metode kadar air kritis, ini adalah mempercepat penurunan mutu dengan meningkatkan kelembaban. Semakin tinggi kelembaban, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Ini contoh pangan-pangan yang biasanya dilakukan dengan metode kadar air kritis adalah yang menyerap kadar air, misalnya snack, kemudian biskuit, kerupuk, dan permen. Ini kerusakan produknya teramati diantaranya berkurangnya kerenyahan, lengket, dan lembab atau basah. Kemudian metode Arrhenius ini mempercepat penurunan mutu dengan peningkatan suhu. Maka semakin tinggi suhu, maka akan laju reaksi akan semakin tinggi. Dan ini untuk pangan olahan yang sensitif terhadap perubahan suhu seperti susu UHT, kemudian tepung, mie instan, sari buah, dan juga pasta. Nah, mungkin di dalam pedoman ini ada satu bagian memang yang kita tampilkan yang memang nanti menjadi tahapan real bagi UMK ketika untuk menetapkan masa simpan pangan olahan. Jadi yang pertama adalah bagaimana UMK bisa melakukan pengujian mandiri untuk penetapan masa simpan. Yang pertama adalah penentuan interval waktu pengujian. Jadi mungkin tahapan yang pertama ini sebelum nanti menetapkan berapa bulannya, biasanya memang yang pertama adalah kita melihat produk sejenis dulu sebagai acuan, sebagai benchmarking gitu ya, bahwa keripik pisangnya misalnya produksi A 3 bulan, mungkin kurang lebih produk saya sekitar 3 bulan. Nah, ini sebagai acuan saja. Nah, nanti untuk interval waktu pengujian ini akan ditentukan, ini sebenarnya pedoman acuan gitu ya. Misalnya masa simpannya 1 minggu, maka nanti selang interval waktu pengujian itu bisa dilakukan setiap hari dari mulai hari ke-0 sampai hari ke-7. Kalau misalnya 1 bulan bisa dilakukan setiap 6 hari. Kalau misalnya masa simpannya diduganya 6 bulan, maka bisa setiap 3 minggu. Kalau misalnya 2 bulan, bisa setiap 2 bulan. Nah, selang interval waktu ini, yang ideal itu, yang memang disarankan adalah direkomendasikannya 5 sampai 10 titik pengujian. Jadi kalau tadi kita lihat contoh yang ada di tabel itu rata-rata sekitar 6 sampai 8. Jadi yang ideal itu untuk titik pengujian 5 sampai 10. Jadi jangan sampai 2 gitu ya, di awal dan di akhir. Nanti tengah-tengahnya tidak ada pengujian. Nah, ini kita merekomendasikan 5 sampai 10 titik pengujian. Kalau misalnya 1 minggu tadi ada 8 titik pengujian. Dan mungkin semakin rigid gitu ya, itu akan semakin valid hasilnya. Tapi kan memang tadi akan kembali kepada cost. Nanti dikembalikan kepada UMK sesuai dengan kemampuan dari UMK masing-masing. Nah, setelah tadi menentukan menentukan interval waktu untuk melakukan titik pengujian, yang kedua adalah menentukan parameter kritis. Tadi keywordnya adalah parameter kritis yang paling cepat dan juga paling tidak bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini setiap UMK harus menentukan parameter kritis dari masing-masing produknya. Apakah memang merefer kepada ketengikan atau kerenyahan. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah menentukan parameter kritis. Nah, ini adalah contoh penyiapan sampel keripik kentang yang diperkirakan memiliki masa simpan 6 bulan. Dan ini pengujian dilakukan setiap bulan. Dalam buku pedoman ini nanti Bapak Ibu mungkin bisa membaca lebih detail gitu ya. Penetapannya bisa dilakukan maju atau mundur gitu ya metodenya. Nah, ini yang kami tampilkan adalah yang mengumpulkan semua produknya, kemudian setiap bulan dites diambil satu-satu dan dites dicicipi oleh panelis. Misal ini adalah masa simpannya 6 bulan, kemudian produk yang disiapkan ada 7 kemasan, nanti di setiap bulan akan diambil 1 kemasan dan akan diuji cobakan
diuji hedonik, diuji kesukaan kepada sekitar 10 orang. Nanti 10 orang itu hasilnya akan dituangkan di dalam tabel. Setiap bulan Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni sampai Juli. Sampai nanti terakhir ini akan dilakukan juga uji hedonik oleh si panelis. Tapi kalau misalnya ketika nanti di tengah-tengah ternyata sudah, misalnya di bulan kelima ternyata sudah dirasakan rasa yang tidak enak atau sudah ditemui misalnya keripik yang sudah tidak renyah, itu bisa dihentikan. Artinya memang di saat bulan kelima ini, misalnya di bulan Mei misalnya, ternyata produknya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Itu langsung dihentikan untuk uji panelisnya. Nah, ini adalah contoh formulir pengujian unik atau pengujian kesukaan dari keripik kentang. Di sini kita menampilkan ada 9 skala penilaian, 1 sampai 9. Biasanya kalau untuk yang masih bisa diterima oleh konsumen ketika angkanya 6 sampai 9, itu masih bisa diterima oleh konsumen. Ketika nanti angkanya itu dari hasil uji hedonik 1 sampai 5 atau sudah menemui angka 5, itu bisa dihentikan. Artinya produk memang sudah tidak disukai oleh konsumen. Jadi nanti ketika Bapak Ibu para UMK misalnya sudah melakukan tadi uji hedonik yang misalnya tadi 6 bulan, nanti dituangkan di dalam tabel, nanti dilihat tabelnya ketika nanti sudah menemukan angka 5 misalnya, berarti ini produk ini sudah batas produk tersebut memiliki masa simpan, seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin ada tadi simulasi untuk masa simpan. Ini ada contohnya misalnya keripik kentang, kemudian komposisinya kentang, minyak nabati, kemudian bumbu dan ekstrak daging sapi. Ini proses produksinya, kentang segar dibersihkan, dikupas, diiris, direndam dalam air, digoreng, diberi bumbu, didinginkan, ditimbang dan dikemas. Perkiraan masa simpannya 8 bulan, kemudian menggunakan kemasan plastik multilapis plastik, kemudian berat bersihnya 330 gram dan penyimpanannya di suhu ruang. Ini adalah tahapan-tahapannya tadi seperti yang saya sampaikan, menetapkan pendugaan masa simpan dulu dengan melihat produk yang sejenis, kemudian menyiapkan sampel produk sesuai dengan jenis frekuensi pengamatan. Misalnya tadi 1 tahun, maka perlu menyiapkan kurang lebih 12 produk. Kalau 6 bulan mungkin 7 produk. Kemudian menentukan parameter pengamatan, tadi parameter kritis, misalnya perubahan warna, rasa, bau, penampakan, dan juga tekstur. Kemudian melaksanakan pengujian penetapan masa simpan dengan melakukan simpan produk pada suhu yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan, kemudian lakukan pengamatan terhadap parameter kritis, kemudian hasil pengamatan dicatat pada dokumen monitoring. Ini penting karena ini merupakan dokumen yang nanti akan digunakan Bapak Ibu ketika untuk menentukan masa simpannya. Kemudian pengujian masa simpan dilakukan selama periode pengamatan. Apabila produk telah rusak sebelum berakhirnya periode pengamatan, maka pengujian dihentikan. Kemudian penentuan batas akhir masa simpan ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan di mana produk tidak menunjukkan adanya perubahan spesifikasi. Jadi itu tahapan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para UMK ketika ingin menetapkan masa simpan. Di samping pengujian mandiri oleh UMK, bisa juga UMK ketika memiliki sumber daya yang memadai bisa dilakukan dengan pihak ketiga atau dengan laboratorium. Di laboratorium pun sama, metodenya ada metode pengamatan langsung dan juga metode percepatan. Ini mirip dan mungkin kalau di laboratorium nanti akan lebih mungkin bisa ditambah dengan pengujian mikroba gitu ya. Jadi ini mungkin lebih metodenya sama, tapi mungkin tempatnya adanya di laboratorium dan mungkin dari sisi penyimpanan tempatnya itu menjadi lebih terukur karena memang ada pengukuran suhu dan juga kelembabannya. Nah, saat ini ada beberapa kendala dalam penetapan masa simpan. Ya, makasih Bu Deksa. Yang pertama adalah formula masih dalam pengembangan atau trial, jadi memang belum benar-benar produk yang nanti akan dijual.
Karena seharusnya yang nanti diuji cobakan itu produk yang sudah siap dijual. Kemudian proses pengolahan masih belum memiliki SOP praproduksi. Ini kami dapati dari teman-teman laboratorium yang selama ini menguji masa simpan, ternyata belum memiliki SOP produksi di teman-teman UMK. Kemudian belum mampu mengidentifikasi parameter kritis, kemudian cara produksinya masih belum memperhatikan aspek hygiene dan sanitasi, dan memang memerlukan biaya relatif tinggi. Karena memang membutuhkan produk yang tidak sedikit, tapi keuntungannya memang nanti ini akan digunakan untuk seluruh produk, artinya melakukan pengujian di awal, tapi nanti hasil datanya ini akan digunakan untuk penetapan masa simpan di labelnya. Nah, untuk pengolahan masa simpan, jadi kalau tadi, nah jadi ini mengelola masa simpan. Jadi masa simpan itu kan tadi dari mulai produksi sampai ke diterima oleh konsumen. Misalnya di awal masa simpannya 6 bulan, nah pelaku usaha bisa mengelola menjadi dalam tanda kutip mungkin memperpanjang masa simpan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah meningkatkan nilai mutu awal produk. Tadi misalnya pemilihan bahan baku, perubahan komposisi, penanganan bahan baku, dan juga proses pengolahan. Diperbaiki sesuai dengan standar yang ada, itu bisa meningkatkan mutu awal sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Yang kedua adalah memperlambat laju penurunan mutu. Tadi misalnya penggunaan kemasan menjadi pilihan untuk memperlambat laju penurunan mutu karena mungkin mengurangi faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi kerusakan mutu di dalam produknya. Nah, ini adalah contoh tabel hasil uji masa simpan. Jadi ini bukan sebagai acuan Bapak Ibu, tapi sebagai contoh. Waktu itu kami melakukan kerjasama dengan beberapa laboratorium. Jadi ada beberapa laboratorium, ini adalah contoh produk dengan ada produknya dengan kemasan tertentu, kemudian dengan suhu penyimpanan tertentu, masa simpannya kurang lebih sekian. Jadi misalnya bumbu rempah dengan kemasan PET, dengan suhu penyimpanan di suhu 25 derajat Celcius, masa simpannya sekitar 13 bulan. Ini bukan acuan, tapi ini adalah contoh yang nanti bisa dijadikan sebagai benchmarking oleh Bapak Ibu, terutama UMK, ketika akan menentukan masa simpannya. Sekali lagi nanti proses itu akan ditentukan oleh faktor-faktor yang tadi, yang ada bahan baku, kemudian cara pengolahan dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian untuk penetapan masa simpan ini kami juga sangat perlu dukungan kemitraan untuk UMK dalam penetapan masa simpan dari pemerintah pusat daerah, dari industri pangan, laboratorium, dan juga universitas. Jadi peningkatan kapasitas, kompetensi SDM, fasilitasi pendampingan, kemudian juga berupa layanan informasi, kemudian bantuan modal, ini sangat diperlukan bagi para UMK ketika nanti akan menentukan masa simpan. Ini sebagai penutup, jadi masa simpan merupakan periode mulai dari produksi sampai dengan konsumsi, di mana produk masih aman dan layak dikonsumsi dari aspek sensori, nilai gizi maupun fisik selama produk disimpan dalam kondisi penyimpanan normal sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan kemasan tidak rusak. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pelaku usaha, terutama UMK, serta pengawas terkait masa simpan pangan olahan. Dan ini dapat diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi UMK agar dapat mengidentifikasi karakteristik produk serta ketahanan serta faktor-faktor penyebab kerusakan atau penurunan mutu produknya serta melakukan penetapan masa simpan yang dengan tepat. Dan juga ini memberikan perlindungan kepada konsumen agar produk UMK yang beredar ini bisa memberikan daya saing dan juga terjamin keamanan dan mutunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.